Legenda Ihan Batak, Jelmaan Boru Siagian. Dahulu kala di suatu tempat, hiduplah seorang Boru Siagian di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Hatinya sangat tulus, sehingga setiap doa yang dia panjatkan kepada Mula Jadina Bolon atau Sang Pencipta selalu dikabulkan. Parasnya juga sangat cantik. Orang tuanya yang menyadari kelebihan putrinya itu, berusaha menyembunyikan talenta putrinya dari dunia luar. Setiap ada sesuatu yang diinginkan oleh bapaknya, putrinya Boru Siagian selalu diminta berdoa untuk keinginan tersebut, dan selalu dikabulkan. Hari lepas hari, tahun lepas tahun, dia pun tumbuh menjadi gadis berparas cantik. Akan tetapi, karena tidak ingin kelebihan putrinya diketahui orang lain, sang putri yakni Boru Siagian pun dipingit orang tuanya, dan dijauhkan dari dunia luar. Singkat cerita, hingga Boru Siagian tumbuh dewasa, orang tuanya berencana menjodohkannya dengan paribannya. Akan tetapi, sayangnya, Boru Siagian menolak perjodohan itu. "Ibu jangan paksa aku menikah dengan paribanku, aku tidak mencintainya, ini berat bagiku," ucapnya dengan sendu. Singkat cerita, karena tidak terima dengan perjodohan itu, lalu ia kabur dari rumah. Ia pun memilih bersembunyi di sebuah mata air, yang kita kenal dengan Mual Sirambe sekarang ini. Kemudian ia duduk di atas sebuah batu, dan berdoa dengan derai air mata. Ia memohon dalam doanya, agar tidak jadi menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. "Aku tidak menyukainya, aku tidak mau menikah dengannya," isaknya dalam ucapannya. Akhirnya doanya pun dikabulkan. Seketika tubuhnya berubah menjadi ikan, dan ia pun berenang dengan lincahnya. Ikan atau Ihan Batak ini sangat jarang ke permukaan air dan dianggap sebagai jelmaan Boru Siagian. Keyakinan masyarakat lokal inilah sampai sekarang yang membuat Mual Sirambe dikenal sebagai habitat Ihan Batak yang dinilai sakral. Pada suatu hari, ada warga luar yang menjala Ihan Batak di Mual Sirambe tanpa permisi kepada penatuah adat desa Bonan Dolok. Kemudian dua warga yang mengetahui kejadian itu langsung melaporkan kepada penatuah dan aparat desa. Tetua desa meminta agar mereka meminta maaf dengan membawa indahan nasi lauk atau memberikan makan. Sebagai permintaan maaf dan sadar akan kesalahan yang mereka lakukan, mereka datang meminta maaf sambil margondang di Mual Sirambe. Begitulah aturan yang diturunkan dari orang tua terdahulu, sifatnya mengikat dan tak satu pun warga Bonan Dolok yang berani melanggar aturan tersebut. Menurut sejarah, Mual Sirambe mulai dibangun pada tanggal 14 Mei 1953 oleh keturunan marga Siagian yang bernama Osumurung Siagian, dan ditandai dengan berdirinya sebuah monumen berbentuk mahkota di lokasi tersebut. Sebuah batu yang terletak di tengah Mual Sirambe kerap dijadikan pengunjung sebagai tempat meletakkan persembahan atau sesajen berupa jeruk, purut dan daun sirih. Batu tersebut diyakini sebagai tempat Boru Siagian berdoa sebelum berubah menjadi Ihan Batak. Cerita Mual Sirambe hingga kini masih diceritakan secara turun-temurun kepada anak-anak di sekitar Mual Sirambe, dan menjadi cerita tersendiri yang menyimpan misteri Boru Siagian. Saat ini Mual Sirambe mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Selain memberikan kesejukan, air dari Mual Sirambe juga sering diambil sebagai obat. Mual Sirambe selain menarik dari sisi mitosnya, juga terkesan eksotik, karena bisa berinteraksi secara langsung dengan Ihan Batak di lokasi tersebut. Jadi pengunjung yang ingin berinteraksi langsung dengan Ihan Batak diharapkan membawa makanan, berupa kacang tanah yang dihaluskan, atau nasi untuk diberikan kepada ikan tersebut.
ratusan ekor ihan bata akan berkerumun merebut makanan yang ditaburkan oleh pengunjung. Momen ini menjadi daya tarik dan sensasi yang takkan terlupakan oleh pengunjung. Mual Sirambe terletak di Desa Bonandolo, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dengan jarak tempuh 18 km dari pusat kota Balige. Mual Sirambe bisa dilalui menggunakan roda 2 dan roda 4 dengan kondisi jalan yang cukup baik. Sejak dulu Mual Sirambe dikenal sebagai mata air yang sumber airnya berasal dari bawah bebatuan besar dan membentuk anak sungai yang disebut Sungai Sirambe. Kualitas air Sirambe sangat bagus dan jernih, yang memungkinkan untuk syarat hidup ikan yang sudah hampir langka ini, yaitu hanya bisa hidup pada air jernih yang terus mengalir deras dengan suhu relatif rendah 21-25 derajat Celcius. Kebiasaan dari ikan ini berkelompok dan beriring atau mudur-udur dalam bahasa Batak. Ihan Batak dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan ikan jurung atau torsoro. Dalam budaya Batak, ihan Batak merupakan bagian dari tradisi yang tidak terpisahkan. Hampir dalam setiap adat Batak yang sakral, selalu disajikan sebagai sembahan dan perantara meminta doa kepada Tuhan mendapatkan berkat, kesehatan, rezeki dan keturunan. Hingga kini masyarakat sekitar meyakini bahwa ihan Batak yang hidup di Mual Sirambe tidak boleh diambil dan dibawa pulang. Jika melanggar aturan ini, dipercaya orang tersebut akan mengalami sakit parah, bahkan hingga menahun. Bagi pengunjung yang ingin datang ke tempat ini, dihimbau untuk menjaga kesopanan dan tidak membuang sampah sembarangan. Pengunjung yang beruntung akan melihat ihan Batak yang berukuran besar dengan bentuk kepala berbeda dari ihan Batak pada umumnya. Ihan Batak tersebut berwarna merah keemasan yang akan muncul di permukaan Mual Sirambe. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, ikan tersebut membawa keberuntungan dan keberkahan bagi yang melihatnya, itu pun jika orang tersebut tidak terkejut melihatnya. Bagi yang terkejut melihatnya, diyakini sebagai pertanda akan mengalami hal-hal yang kurang baik. Maka untuk mengantisipasi hal yang tidak baik tersebut, biasanya akan dilakukan upacara mangupa atau manggilek tondi dengan menggunakan ihan Batak sebagai perantara doa. Demikianlah legenda ihan Batak jelmaan Boru Siagian. Kekeliruan, kekurangan, kesalahan, maupun cara penyampaian cerita yang kurang tepat, sebelumnya kami mohon maaf. Saran dan kritik membangun sangat kami harapkan. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Subscribe, like, jangan lupa loncengnya, dan share. Horas, Horas, Horas.